Bahkan dalam Quran jelas sekali ada ayat yang sering dikutip oleh para mubaligh. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada para mubaligh gini. Tanya kamu pada para kiai, para ustadz, kalau kamu nggak ngerti, itu salah itu. Itu salah itu. Silakan baca tafsir, nggak usah besar-besar, tapi Jalalain saja. Itu artinya, silahkan kamu bertanya kepada Yahudi dan Kristen. Ahli dzikri itu. Tanyalah kepada ahli dzikr. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Itu dalam tafsir loh. Tafsir. Jalalain saja lah, nggak usah besar-besar lah. Kalau kamu tidak ngerti, kalau kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah ahli dzikri pada orang yang mengerti. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu tentang suatu hal. Ayat ini tatkala Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka orang kafir Quraisy ingkar kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah SWT mengajari Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada orang-orang kafir itu. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami Allah SWT mengutus sebelum engkau, hai Nabi Muhammad, kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Allah itu tidak hanya mengutus Nabi Muhammad, tapi juga mengutus nabi-nabi terdahulu. Dan mereka punya umat. Lah umat di kalangan mereka ini seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa. Ya, Nabi Musa itu ada orang yang beriman pada Nabi Musa. Maka tatkala Allah menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad, sedangkan orang kafir Quraisy itu ingkar, maka diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kepada kafir Quraisy agar mereka belajar pada ahlul kitab, sama orang Yahudi dan Nasrani yang pernah mempelajari Taurat dan Injil. Tentang apa? Tentang Nabi Muhammad pun diutus sebagai seorang nabi. Jelas ya? Kemudian para sahabat juga mengatakan, kami ini termasuk ahlul dzikri, yaitu orang yang mengerti. Siapa? Mengerti bahwa Nabi Muhammad itu tersebut namanya di Taurat maupun di Injil. Para ulama mengatakan bahwasanya ahlul dzikri adalah para ulama yang eksis di bidangnya, ahli di dalam bidangnya. Kalau sekarang ini ada orang yang mengatakan, oh kita umat Islam zaman sekarang ini nggak perlu belajar sama kiai, nggak perlu baca sama ulama, sama ustadz. Loh, perlunya gimana? Itu kan ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu kalau di dalam tafsir Jalalain menurut orang ini, tanyalah kepada tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini. Ini namanya man fassara Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsiri, mentakwili Al-Quran dengan kepalanya sendiri, maka hendaklah dia ini menempati tempat duduknya dari api neraka. Jadi kita tidak boleh pertama menakwili Al-Quran dengan kepala sendiri karena asyik cinta pada orang kafir Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang. Akhirnya kamu gak perlu tanya ustadz, gak perlu tanya kiai-kiai. Ya, kalau ada masalah agama tanya sama pendeta, tanya sama rohib Yahudi misalnya. Karena itu perintah Al-Quran. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini adalah orang yang menakwili Al-Quran atau ayat Al-Quran dengan kepalanya sendiri semau dia. Itu yang dikatakan oleh pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Juga ada hasyiahnya, itu syarahnya namanya Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Begitu keterangannya. Jadi bukan berarti kita ini sekarang harus tanya kepada pendeta atau kepada rohib. Kita tidak perlu tanya kepada ulama-ulama kita. Tidak begitu, ya dah. Ini kan kebodohan yang dipelihara jadinya.